kita dulu memperjuangkan anti korupsi, anti KKN, dan membentuk KPK 25 tahun yang lalu. Kok hari ini 25 tahun kemudian kita membahas KKN lagi? Tidak ada kemajuan. Bahkan yang terjadi selama pemerintahan Jokowi, KKN-nya lebih ganas, lebih buas, dan lebih brutal dibandingkan zaman Orba. Kasus korupsi di era Presiden Joko Widodo dinilai ganas dan brutal dibandingkan zaman Orde Baru. Demikian disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia era Presiden Jokowi di periode pertama, yakni Rizal Ramli. Atas hal inilah, Rizal Ramli meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk sungguh-sungguh menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rizal Ramli juga menambahkan, KKN ini juga tak lepas dalam hal nepotisme keluarga Jokowi di pemerintahan saat ini. Padahal menurutnya, saat ini Indonesia harus bergerak maju dan tidak terjebak untuk terus-menerus membahas ihwal KKN. Lebih lanjut, menurutnya negara yang berhasil menghapus KKN adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berani. Lantas, apa makna dari pernyataan Rizal Ramli yang menyebut kasus korupsi di era Jokowi lebih ganas dan lebih brutal dari era Orde Baru? Untuk membahasnya, saat ini Tribunnews telah terhubung dengan Rizal Ramli yang akan memberikan penjelasannya. Bang Rizal Ramli, saya ingin langsung bertanya aja ini Bang. Ini tadi kan Bang Rizal Ramli hari ini mendatangi kantor KPK untuk melaporkan kasus KAN yang disebut melibatkan Presiden Jokowi. Ini seperti apa Bang pelaporannya? Apakah pelaporan Bang Rizal Ramli ini memang sudah direncana atau seperti apa Bang? Dan melibatkan siapa saja hari ini yang ikut Bang Rizal untuk melaporkan ke KPK? Satu, isu sebenarnya tidak spesifik itu. Hmm. Kita lebih concern dengan niat awal membuat mendirikan KPK, yaitu memberantas KKN tanpa pandang bulu untuk memberantas KKN oleh siapapun. Memang KPK dimaksudkan untuk petinggi-petinggi negara yang melakukan korupsi dan nepotisme. Nah, Undang-Undang KPK sendiri itu dibikin pada zaman pemerintahan Gus Dur. Pembiayaannya diatur lewat namanya yang reformnya siapa? Dillon dulu. AS Dillon, ada lembaga Partnership for Reform ya yang dibiayai oleh beberapa lembaga internasional. Saya termasuk yang lobby pada waktu itu supaya ada pembiayaan untuk reformasi ini. Nah, undang-undangnya baru selesai zaman Megawati. Tujuannya tegas, karena korupsi sogokan nggak mungkin diberikan kepada rakyat biasa. Justru diberikan kepada yang kuasa. Jadi tugasnya itu, kalau membenahi sesuatu, kayak kepala ikan, yang busuk dari kepalanya, harus dari kepalanya. Nah tadi sebelum ke KPK, kita mengadakan pertemuan, sebetulnya kita aneh. Kita dulu memperjuangkan anti korupsi, anti KKN, dan membentuk KPK 25 tahun yang lalu. Kok hari ini 25 tahun kemudian kita membahas KKN lagi? Sebagai bangsa itu memalukan. Ya, kok ngomongin KKN lagi gitu loh. Tidak ada kemajuan. Bahkan yang terjadi selama pemerintahan Jokowi, KKN-nya lebih ganas, lebih buas, dan lebih brutal dibandingkan zaman Orba. Nah, Pak Harto sendiri, Tommy Soeharto, mulai bisnis ngaco-ngaco setelah Soeharto kuasa 15 tahun. 15 tahun. Hari ini Jokowi kuasa baru 7 tahun, anaknya kaya raya, terima setoran dari pengusaha-pengusaha yang bermasalah,
yang sebetulnya mau nyetor Jokowi kepada Jokowi, tapi lewat anak-anaknya gitu loh. Masa ada yang nyetor 150 miliar buat bisnis pisang goreng karena dia ngebakar hutan sebelumnya. Kamu kebayang nggak kalau kamu bisnis pisang goreng di Jakarta Selatan 100 miliar? Hmm. Jakarta Selatan banjir sama pisang goreng. Terus ada yang nyumbang 100 miliar untuk bisnis cendol. Kamu kebayang nggak itu? Kamu anak muda dikasih modal 100 miliar bisnis cendol. Hmm. Kita bisa berenang di Jakarta Selatan dengan cendol. Nah, jadi tujuannya lebih besar supaya kita jangan nanti generasi anak kamu 30 tahun lagi, masih ngomongin KKN. Nggak Hmm. maju-maju bangsa kita. Betul. Nah, kalau kita lihat pengalaman di negara lain, di Korea tuh dulu banyak juga pejabatnya korupsi. Hmm. Tapi 4 presidennya, 3 jenderal paling berkuasa ditangkap, dipenjara karena korupsi. Akibatnya hari ini pejabat di Korea nggak ada lagi yang berani korupsi. Keluarganya nggak ada yang berani korupsi. Jadi mereka fokus untuk memakmurkan rakyatnya, bukan patgulipat untuk menyalahkan gunakan kekuasaan. Jadi itu gambaran besarnya. Karena kita ingin KPK kembali ke hitohnya pada Ya. saat pendirian dulu. Nah, siapa yang hadir? Ada Pak Amin Rais, tokoh reformasi, ada Jenderal Marinir Soeharto yang ikut membantu mahasiswa tahun 98, ada Mayor Jenderal Sunarko, eh, bekas komandan Kopassus, ada Ubaidillah, dosen yang pertama kali membawa kasus nepotisme dan dagang kekuasaannya Kaisang dan Gibran ke KPK, melaporkan 1 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini nggak ada follow up. Hmm. Ya, ada Pak Rizal, ya kan, dari Bandung, ada Marwan Batubara, ada tokoh mahasiswa, ketua BEM dari para Madinah, ada banyak dosen-dosen dari UI, Profesor Taufik Wahudin, Chandra Motek, ada dosen atau ketua asosiasi rektor Universitas Swasta, Hmm. Profesor Budi Jatmiko, karena dia concern udah 2,5 tahun mahasiswa universitas swasta nyaris nggak bayar kuliah, mau dipecat gimana, nggak tega, mereka tutup mata. Tapi ratusan universitas swasta itu bleeding keuangannya, yayasannya maupun rektoratnya. Dan mereka merasa ini pemerintah Jokowi nggak bisa perbaiki ekonomi karena sibuk dengan KKN. Oleh karena itu mereka gabung sama kita, ya, supaya lebih pulih. Ada banyak sekali, ada 35 tokoh-tokoh, ya. Apalagi tadi itu ya, kalau saya bacakan, ya, ada Ahmad Sarbini, Ketua Ikatan Alumni ITB, eh, ada Marwan Batubara, ada Ibu Maria Zuraida, ada Muslim Arbi, ada Standard Kia, ada Safril, tokoh mahasiswa dari Bandung, Tito, ya, pimpinan alumni dari Bandung, kemudian ada Muli, ya, ketua Ikatan Mahasiswa Alumni Mahasiswa ITB, ada macam-macam lah, ya kan. Pada dasarnya untuk pertama kalinya tokoh-tokoh ini mau gabung bersama. Baik. Ya, ini juga menarik. Baik. Ya, kenapa? Karena mereka merasa Indonesia udah terlalu rusak. Ini waktunya kita saling berpegangan tangan, kita mulai lagi gerakan perubahan. Karena ini nggak bisa menyelamatkan Indonesia dengan tokoh-tokoh yang doyannya itu nepotisme, yang doyannya korupsi jabatan dan keluarganya.
ya satu-satunya cara menyelamatkan ini kalau KPK kembali ke kitohnya. Gitu Oke. loh. Baik, baik. Bang Rizal, saya ingin menimpali bahwa tadi Bang Rizal menyampaikan bahwa ini memang Presiden Jokowi terlibat nepotisme terkait mungkin tadi ada KKN dan juga ini terkait jabatan yang diketahui memang menantu dan juga anaknya ini saat ini menjadi kepala daerah juga di sejumlah daerah. Nah, Bang Rizal, saya ingin menyinggung perihal pernyataan Bang Rizal yang menyebut kasus korupsi di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini lebih mengerikan dari era Presiden Soeharto. Ini seperti apa Bang maknanya? Apakah memang karena selama ini publik hanya mengetahui bahwa kasus korupsi di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini yang sangat diketahui publik adalah para menterinya yang saat ini sudah mencapai 5 orang. Nah, untuk kasus korupsi yang disinggung Bang Rizal yang melibatkan keluarga presiden ini kan sampai saat ini oleh pihak KPK atau pihak berwenang belum ada yang menyatakan bahwa ada keterlibatan korupsi tersebut. Seperti apa Bang Rizal? Ini saya buka pertama kali dengan kamu, Tribun. Jadi waktu saya Menko-nya Jokowi, saya diundang makan siang. Dia tanya, Mas Rizal, saya mau tanya, bagaimana caranya bisa masuk jadi 100 orang paling kaya di Indonesia? Saya Hmm. kaget. Mas mau jadi orang kaya? Apa Mas tega? Saya waktu zaman Gus Dur, Mega sama Gus Dur percaya banget sama saya. Kalau saya salah gunakan, saya masuk 30 orang paling kaya di Indonesia. Tapi saya nggak tega, gue korupsi sepeser aja nggak pernah. Apa Mas Hmm. tega? Oh Mas Rizal, bukan tentang saya, tapi ada pejabat lah yang tadinya nggak masuk daftar orang kaya, pernah jadi wapres, tiba-tiba masuk jadi orang nomor 53 paling kaya. Iparnya orang 20 paling kaya. Hmm. Sehabis nggak jadi wapres, tenggelam, nggak masuk lagi daftar orang kaya. Nah kemudian jadi wapres saya. Ternyata baru 2,5 tahun ikut saya, naik lagi jadi masuk daftar 100 orang kaya. Bahkan naik 50 orang paling kaya. Bagaimana ceritanya Mas Rizal? Kok bisa? Dia rupanya ngikutin tuh. Hmm. Saya bilang karena Mas sudah jelaskan kasusnya, saya jawab. Mas tahu nggak sih cara paling gampang untuk kaya di Indonesia? Bagaimana caranya Mas Rizal? Bukan bisnis biasa, Mas. Bisnis dagang kekuasaan atau dagang influence trading bahasa Hmm. baratnya itu. Itu Mas nggak usah ngeluarin modal, nggak ada risikonya, pasti kaya. Karena banyak pengusaha yang bermasalah, pasti pengen minta tolong sama Mas. Tinggal didagangin aja. Habis itu Jokowi mengatakan, Mas Rizal, makanya saya nggak mau anak-anak saya pindah ke Jakarta, tetap di Hmm. Solo. Saya waktu itu kagum. Saya bilang, Mas, hebat sekali. Saya angkat topi. Saya sendiri belum tentu tega buat misalkan anak-anak dari kita. Ya. Mas tuh hebat. Larang anak-anak pindah ke Jakarta. Apa yang terjadi? Berapa tahun kemudian ilmu yang saya ajarin ke Jokowi, ilmu untuk cepat kaya itu dagang kekuasaan, dagang kebijakan. Diajarin sama anak-anaknya gitu loh Mas. Hmm. Makanya pada nyetor. Yang ngebakar hutan, nyetor tadi. Yang apa, nyetor. Makanya punya uang ratusan miliar, punya perusahaan puluhan, itu mana mungkin tanpa dagang kekuasaan, money laundering, dan sebagainya. Nah, kewajiban kita untuk membuka kasus ini. Dan Ubaid, ya kan, Pak dosen, itu udah laporkan ke KPK setahun yang lalu dengan bukti-buktinya, dengan dokumen perusahaan-perusahaannya, dengan aliran uang dan sebagainya. Sayangnya KPK sampai hari ini belum melakukan tindak lanjut. Ya, mudah-mudahan dengan tekanan terbuka yang kami lakukan, pimpinan KPK berani
mengambil tindakan lanjutan. Hmm. Apalagi seperti Mas ketahui, Mbak Mega sama Jokowi kan makin lama makin begini, ya kan? KPK kan dekatlah sama PDIP. Ya, mudah-mudahan ini suntikan keberanian untuk betul-betul istilahnya itu melawan korupsi dan nepotisme dengan segala cara. Terima Baik. kasih. Baik, Bang Ramli, saya ingin menambahkan bahwa tadi Bang Ramli sempat menyinggung bahwa ada pihak yang sebenarnya sudah melaporkan ke KPK, namun sudah setahun dan tidak diproses. Kemudian Bang, hari ini setelah Bang Ramli, kemudian juga ada Amin Rais dan juga sejumlah tokoh lainnya mendatangi KPK, apakah dari pihak KPK menyambutnya? Apakah ada pihak KPK menerima laporan yang baru kali ini dilaporkan lagi, Bang Rizal? Enggak, kita bukan melaporkan, kita menagih apa yang Baik, telah dilaporkan. Sayangnya pimpinan KPK yang ada di tempat nggak punya nyali keberanian untuk menemui kita baik. dengan alasan macam-macam lah, biasa kan, ruangnya sempit. Kita tadinya cuma diterima 2 orang, kita nggak cukup harus 8 orang. Hmm, Akhirnya diterima masuk ke dalam 8. Setelah 8 dibilang ruangannya ya sempit, nggak cukup buat 8. Ya udah kita berdiri semua gitu aja kok repot gitu loh. Nah, terakhir sibuk semua pimpinan nggak bisa ketemu kami. hmm, Bahkan umasnya pun nggak bisa ketemu. Ini kan jawaban yang ngada-ngada, jawaban yang penuh kebohongan. Gini aja KPK penuh kebohongan, tidak berani terima kami karena kami yakin mereka kalahlah fakta, kalah analisa dengan kami, bisa-bisa malu hati, apalagi kalau ada wartawan. hmm, Jadi ya ngeles, ya kan? Ini kayak pejabat kelurahan aja lebih berani ngadepin kami hmm, dibandingin pejabat KPK. Ya, saya juga ingatkan, kalian jangan lupa diri loh. Nggak ada Jenderal Soeharto, Komandan Marinir, nggak ada reformasi, nggak ada Amin Rais, nggak ada reformasi, nggak ada hmm, KPK, nggak ada Rizal Ramli, nggak ada KPK. Ya, tapi ya mereka sekedar birokrat aja. Jawabannya jawaban ngeles, jawaban berbohong KPK. Ya udah, buat kami nggak ada masalah. Ini membuktikan persepsi dan hipotesa yang berlaku umum bahwa hmm, KPK hanya berani kasus kecil-kecil doang. hmm. Begitu kasus yang gede, yang punya kuasa nggak punya nyali, itu aja. Baik, Bang Rizal, berarti ini sebenarnya bukan pelaporan baru, melainkan ini menagih atau memfollow up pelaporan yang sudah dilayangkan kepada KPK tepatnya setahun lalu. Dan ketika Ya. didatangi lagi pihak KPK hari ini, tidak ada satupun pimpinan yang mau menerima dari kedatangan Bang Rizal Ramli dan juga Amin Rais dan Nah, serta tokoh-tokoh lainnya ya Bang ya. ya sebetulnya memalukan. Hmm, Mentalnya itu nggak punya nyali, ya bersembunyi di belakangan alasan-alasan palsu, berbohong, administratif, inilah, itulah, gitu lah. hmm, Ngalor ngidul. Jadi bagaimana kamu menegakkan kredibilitas, ya? Nanti saya telepon Pak Firly lah, Ketua KPK, ya. kasih tahu anak buahnya kaleng-kalengan semua. Makasih. Baik, Bang Rizal, saya ingin ini setelah berganti topik sedikit, namun masih terkait keluarga Presiden Joko Widodo, Bang Rizal. Ini kan tadi sebelum akhirnya Bang Rizal dan juga rekan-rekan mengunjungi KPK sempat bertemu dengan Pak Amin Rais dan menyinggung perihal gugatan di MK soal usia capres dan cawapres ini yang disebutkan minimal dijadikan menjadi 35 tahun dan ini terkait Gibran yang diisukan akan maju Pilpres. Ini seperti apa Bang tanggapannya? Sebetulnya saya nggak aneh, ya, karena saat dia maju wali kota di Solo 3 tahun yang lalu, keluarga Jokowi pada rapat, termasuk penasihat-penasihat politiknya Hmm. waktu pemilu di Solo, dan pada dasarnya simpulkan bahwa Gibran, kamu jadi wali kota 3 tahun aja, habis itu kamu dipersiapkan untuk jadi wapres. Ya,
Saya dengar cerita ini dari tangan pertama dari orang yang ikut hadir pertemuan itu. Ya, jadi saya nggak aneh. Mereka akan berupaya supaya Gibran, anak bawang, anak yang nggak punya pengalaman dan track record, mau dipaksakan jadi calon wapres. Nah, kalau sampai MK-nya memutuskan memperkenankan ini, pertama tentu timbul pertanyaan, ada nanti yang minta usia calon presiden wakil presiden harus 70 tahun. Dia juga harus benarkan. Dan yang kedua, kalau sampai ketua MK-nya setuju, nunjukin sebegitu bejatnya Mahkamah Konstitusi. Karena berubah jadi Mahkamah Keluarga. Semua urusan keluarga mereka lindungin, mereka beresin. Ya, ya kita makin semangat lah. Ya, ganti Jokowi kalau begitu. Karena cara-caranya norak, vulgar, mau bikin dinasti. Jadi, saya kan suka kena Frank Jokowi. Kelihatannya tampangnya merakyat, sederhana. Tapi jiwanya, di dalamnya itu jiwa oligarki. Dia juga kepengen jadi raja. Makanya pakai topi kemarin. Topi Raja Amangkurat I. Raja pengkhianat dalam sejarah Indonesia. Karena jiwanya itu pengen jadi raja. Dia lupa bahwa pada saat Indonesia mau merdeka, raja-raja di seluruh Indonesia menyerahkan hartanya buat bikin republik. Sultan Hamengkubuwono, ya kan, sebelum serangan Belanda yang pertama, ya ke Jogja, itu Sultan Jogja lah yang membiayai republik. Sultan Tidore, dia diberikan pilihan oleh PBB 3. Satu, kamu gabung sama Belanda. Yang kedua, kamu merdeka. Yang ketiga, kamu gabung Republik Indonesia. Sultan Tidore dengan niat baik, tulus, minta putuskan gabung sama Republik Indonesia. Kamu kebayang nggak kalau waktu itu dia putuskan merdeka atau jadi bagian dari Belanda? Jangan-jangan mereka lebih makmur. Semua yang diramein, nikel, tambang, ini kan bekas kerajaan Tidore semua. Dari Maluku, Papua, ya kan, Nusa Tenggara, ya kan, ini semua loh. Kalau Sultan Tidore waktu itu nggak menyerahkan gabung Indonesia, Indonesia bolong sepertiganya. Ya, Sultan Siak serahkan hartanya untuk bantu Republik. Di Aceh juga sama, lain-lain. Kok Jokowi di kepalanya mimpi jadi raja, makanya doyan pakai baju-baju raja-raja. Kok Jokowi di kepalanya, di hatinya mau ngegedein anak-anaknya jadi dinasti. Ini kan bertentangan dengan cita-cita Republik. Jadi Mas mohon maaf, saya terpaksa ngomong gini karena Jokowi sudah keterlaluan, too much. Istilahnya Mas Amin tadi, enough is enough. You are too much. You abuse Republik Indonesia. Jadi terima kasih Mas. Silahkan edit. Kalau mau dibikin halus, kalau mau dibikin lebih banyak penonton, jangan diedit. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rizal. Terima kasih atas waktunya Bang. Sampai jumpa lagi Bang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.